Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Nama saya Bibiana Utohular, mahasiswa dari program studi pendidikan matematika semester 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Teorema Rantai dan Teorema Rolle. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas tentang aturan rantai. Untuk mendapatkan turunan dari fungsi komposisi dapat dilakukan dengan cara mencari bentuk eksplisit dari hasil komposisi fungsi. Namun dapat juga dicari dengan cara langsung menggunakan metode atau aturan rantai. Nah, di sini misalkan diberikan fungsi Y sama dengan FU dan fungsi U sama dengan GX. Nah, jadi maka turunan Y terhadap X itu sama dengan DY per DU atau turunan fungsi Y terhadap fungsi U dikali DU per DX. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi kita langsung ke contoh soal. Oke, yang pertama, misalkan diberikan fungsi Y sama dengan 3x tambah 5 dipangkatkan 7. Nah, berapa turunan dari fungsi ini? Oke, yang pertama kita misalkan dulu misalkan U sama dengan U nya yang di dalam kurung ini. U sama dengan 3x tambah 5. Jika U sama dengan 3x tambah 5, maka Y nya itu sama dengan U pangkat 7. Oke, sekarang kita masuk ke rumus. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Dan dy dan du nya ini diperoleh dari mana? Dy dan du nya itu diperoleh dari sini. Ini kan fungsi y terhadap u, maka dy per du nya itu sama dengan turunan dari u pangkat 7 ini berapa? Turunan dari u pangkat 7 itu 7 u pangkat 6. Sekarang du dan dx nya. Du dan dx nya kita peroleh dari sini. Du per dx sama dengan turunan dari 3x tambah 5 ini berapa? 3. Oke, setelah kita memperoleh nilai du per dx dan dy per du nya, kita masukkan, substitusikan ke rumus. Dy per du nya 7u pangkat 6 dikali 3 sama dengan 21u pangkat 6. Nah, sekarang u nya ini tadi kita misalkan dengan apa? Ini 3x tambah 5, maka 21 u nya kita ganti dengan 3x tambah 5 dipangkatkan 6. Jadi ini merupakan turunan dari fungsi y sama dengan 3x tambah 5 dipangkatkan 7. Oke, ini contoh soal nomor 1. Sekarang contoh soal nomor 2. Ini diberikan fungsi y sama dengan 1 per 2x kurang 1 dipangkatkan 9. Nah, berapa turunan dari fungsi ini? Nilai dari y sama dengan 1 per 2x kurang 1 dipangkatkan 9 ini setara dengan y sama dengan 2x kurang 1 dipangkatkan min 9. Nah, selanjutnya seperti yang di nomor 1 tadi, kita cari u nya dulu. U nya itu sama dengan 2x kurang 1 dan y nya itu sama dengan u pangkat min 9. Kita langsung saja, kalau u nya sama dengan 2x kurang 1, maka du per dx nya itu sama dengan turunan dari 2x kurang 1 itu berapa? Sama dengan 2. Dan di sini dy per
U-nya turunan dari U pangkat min 9 itu min 9 U pangkat min 10. Oke, selanjutnya kita substitusikan ke rumus. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. dy dan du nya min 9 U pangkat min 10 dikali 2 sama dengan min 18 min 18 U pangkat min 10. Nah, U-nya kan tadi kita misalkan dengan 2x kurang 1, maka sekarang kita ganti U-nya dengan 2x kurang 1 dipangkatkan min 10. Dan ini atau sama dengan min 18, 1 per 2x kurang 1 dipangkatkan 10 sama dengan min 18 per 2x kurang 1 dipangkatkan 10. Jadi yang berikut kita akan bahas tentang teorema Rolle. Misalkan F dapat diturunkan pada selang terbuka AB dan kontinu pada selang tertutup AB. Jika FA sama dengan FB itu sama dengan 0, maka terdapat titik C elemen A, B, di mana F aksen C itu sama dengan 0. Dan jika ini diilustrasikan, maka seperti ini. Misalkan di sini ada 2 titik. Titik A dan B, dan di sini ada fungsi. Titik A ini sama dengan 0 dan titik B ini juga sama dengan 0. Kemudian ini dapat diturunkan dan kontinu. Maka ada titik C yang berlaku F aksen C sama dengan 0 atau garis singgung datar. Nah, pada kasus ini titik C-nya ada 2, yaitu pertama di sini dan yang kedua di sini. Ini dikemiringan sama dengan 0. Ini harus berlaku F dapat diturunkan dan kontinu. Jika kedua syarat ini tidak dipenuhi, misalkan seperti ini. Ini ada 2 titik, titik A dan B. Ini walaupun nilai A-nya sama dengan 0, B-nya juga sama dengan 0 dan kontinu, tetapi F-nya itu tidak dapat diturunkan. Maka tidak ada nilai C yang memenuhi F aksen C sama dengan 0. Di sini F X-nya yang ini yang biasa disebut dengan patahan. Patahan itu adalah salah satu titik yang menyebabkan dia tidak dapat diturunkan. Fungsi itu tidak dapat diturunkan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal. Contoh yang pertama, ini diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 8. Ini pada selang 2,4. Nah, kita akan mencari titik C-nya. Nah, F ini polinomial. Polinomial itu berarti F-nya kontinu dan dapat diturunkan. Sehingga syarat yang di atasnya tadi dapat diturunkan, kontinu dan dapat diturunkan itu terpenuhi.
Nah, di sini 2,4 A, B 2,4 berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4. Nah, kita mencari nilai FA dan FB-nya. FA atau F2-nya itu sama dengan, kita substitusi 2 ini ke persamaan yang di atas. X-nya kita ganti dengan 2, maka 2 pangkat 2 kurang 6 kali 2 tambah 8. Itu sama dengan 4 kurang 12 tambah 8 sama dengan 0. 4 kurang 12 ini negatif 8 tambah 8 sama dengan 0. Yang berikut FB-nya atau F4 itu sama dengan 4 kuadrat dikurang 6 kali 4 tambah 8. 4 kuadrat 16, negatif 6 kali 4 itu negatif 24 tambah 8. 16 kurang 24 itu kan negatif 8, negatif tambah 8 tambah 8 itu 0. Nah, dari sini kita peroleh FA-nya itu sama dengan 0 dan FB-nya juga itu sama dengan 0. Oke, jadi syaratnya yang di atas tadi terpenuhi, FA sama dengan FB sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari F aksen X-nya. Nah, Fx-nya kan X kuadrat kurang 6X tambah 8. Nah, turunan dari ini adalah 2X kurang 6. Itu sama dengan 0. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, C-nya sama dengan 3. Ini melalui pada selang terbuka 2,4 adalah titik yang dijamin oleh teorema Rolle. Oke, yang sekarang contoh kedua. Misalkan di sini ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 2, di mana x-nya itu lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 2. Nah, penyelesaian. Sekarang kita mencari, kan di sini syaratnya x-nya itu lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 2. Maka sekarang yang pertama kita cari F1-nya. F1-nya X-nya kita ganti dengan 1. 1 pangkat 3 tambah 2 dikali 1 pangkat 2 tambah 2. 1 tambah 2 tambah 2. Ini sama dengan 5. Jadi F1-nya itu sama dengan 5. Sekarang F2-nya. X-nya kita ganti dengan 2, maka 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kuadrat tambah 2. Itu sama 4 tambah 2, 4 kali 2 8 tambah 2. 4 tambah 8 tambah 2 sama dengan 14. Maaf, ini bukan 2 pangkat 2 tapi 2 pangkat 3, sehingga di bawahnya 2 pangkat 3 berarti ini 8 tambah 8 tambah 2 berarti ini menjadi 18. Jadi F2-nya itu 18. F1-nya ini tidak sama dengan F2. F1-nya bernilai 5, F2-nya bernilai 18. Jadi tidak ada nilai C yang memenuhi. Tidak ada nilai C yang memenuhi. Oke, jadi sekian presentasi dari saya tentang aturan rantai dan teorema Rolle. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.